Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Nah, pada ilmu merah kali ini gue bersama Bang Ari Untung. Wih, orang yang tidak pernah rugi. Pakai penglaris apa? Apa? Itu untung terus pakai penglaris apa? Jadi istri saya sebenarnya awalnya karena dia menikahi saya bukan karena cinta, Terus karena apa? tapi karena oportunis. Wih, Sejak menikah sama saya jadi Nyonya Ari Untung, dibaca Nyari Untung. oh iya. Oh iya iya. Dapat kan? Dapat akhirnya ya. Memang nikah itu juga melancarkan rezeki ya, Bang. Amin. Iya, amin amin. Itulah yang membuat selalu beruntung. Wih, Oh iya makanya. Coba tolong kasih keberuntungan yang instan dong. instan. Lu udah dapat banyak. Ada nggak contoh-contoh yang orang bisa tiba-tiba instan jadi untung? Nggak ada dong. Nggak ada. Salah satunya instan jadi untung adalah nikah sama Ari Untung udah. Nah iya itu langsung jadi untung. Langsung jadi untung belakangnya. Tapi katanya ada yang bisa tiba-tiba nggak kerja, ada duit. Ya nggak ada dong, itu penipuan, itu gandain duit semuanya penipuan. Oh. Kalau gandain duit itu ada, Indonesia harusnya dibayar utangnya sama orang-orang itu. Oh iya, Iya dong. benar juga. Ngapain kita jualan-jualan BUMN ngapain? Kalau ada gandain duit, udah gandain duit Langsung aja. aja ya. Jadi Bayar. kalau kita pergi ke dukun, dukunnya minta rezeki tapi dukunnya bukan orang kaya, berarti dia bohong. Iya betul. Nah itu benar. Iya kan? Iya iya benar. Orang kaya pun itu duit-duit dari pasiennya. Iya makanya iya iya. Kalau bisa gandain duit, langsung minta aja. Jangan malah mau ngasih mahar. Kan anehnya gitu. Oh, iya. Dia mau gandain duit, Heeh. si dukun alasannya, sini duit kamu dulu, buat saya gandain. Gitu. Kalau bisa gandain, langsung aja tuh keluar kan? Iya, duit lu aja gandain, kasih ke gua langsung. Bener. Harusnya kan gitu, aneh Kita banget. tiba-tiba mau ada duit, caranya cuma satu. Apa tuh? Ada tuh bentuknya kotak, Hmm? masukin ke mesin, Oh pencet iya. pinnya, Oh keluar iya. itu duit. Iya Gitu kan? benar-benar. Ya. Itu baru memunculkan uang yang real. Nah. Asal ada uangnya. Kalau nggak ada ya udah bablas. Oh ya, Bang Ari Untung nih. Saya pernah dengar Bang Ari Untung ada pengalaman perdukunan tuh. Perang perdukunan? Iya, pernah nggak? Perdukunan. Saya ngeliat yang sama Ustadz Faizar tuh. Katanya Bang Ari Untung pernah nemu tanah. Oh itu, ya 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 ya. Kalau yang Apa gitu. tuh? Tanah ditemuin di mana? Tanah itu ditemuin di bawah meja, Bawah meja apa? bawah meja komputer. Bawah meja komputer. Posisi meja komputernya tuh di ruangan mana, Bang? Di ruangan keluarga ada meja apa namanya? Ya biasa buat kumpul-kumpul, tapi ada suka main laptop di situ tuh. Oh iya. Bukan kita sih yang main. Jadi itu wilayah umum. Wilayah kan umum lah Iya, keluarga. berarti kalau tamu ke situ ke ruangan itu ya? Kalau lagi pas ke situ lantai 2 sebenarnya gitu, bisa jadi. Oh, Heeh. oke oke. Oke, jadi ditemuin pada saat apa kok bisa tiba-tiba nemu itu tuh? Jadi sebenarnya nggak sengaja pada itu tanah itu seperti dibungkus kayak lagi orang mau nyangkok pohon gitu tuh. Nah gitu. Pasti. Tapi wah kok ada ginian sih gitu. Kitanya sih santai. Ibaratnya ada yang ini mungkin apa namanya beli gula Jawa gitu. Oh, iya, atau iya. ada yang mungkin Bagus. main tanah gitu. Atau ya mungkin ini apa namanya Mau bikin nyangkuk bikin apa-apa prakarya apa gitu Iya, kan iya. awalnya begitu santai itu gitu ya. Terus setelah ditanya-tanya nggak ada? Nggak ada sih. Terus istri bilang, apa ini yang namanya bugul? Nah, Wih. gitu. Kalau ini penjelasan saya pribadi nih ya, Bang Ari Untung, itu sih feeling saya sih memang ada orang yang iseng aja. Dia berpikir, wah dunia artis nih pasti percaya dengan mistis-mistisan. Ditaruhin begini pasti mikirin macam-macam. Wih, ternyata Bang Ari Untung waras. Mikirnya, oh jangan-jangan gula Jawa udah gitu doang. Iya. Kan? Kalau misalkan nggak waras, orang-orang jadi takut tuh, Bang. Langsung mikirin itu kan? Langsung mikir, jangan-jangan ini santet. Jangan-jangan nanti gue bakal sakit. Kalau dia nggak percaya sama Allah Azza wa Jal, nanti dia akan mengidap penyakit namanya paranoid, gangguan psikologis. Paranoid tahu? Paranoid ya. Iya, di mana seseorang merasa takut berlebihan. Karena dipikir itu beneran Dipikir itu bisa. santet, sihir, dan sebagainya. Nah, kalau orang nyampe percaya itu santet, wah, nanti gue sakit. Terus jadi nggak mood makan, tiba-tiba perut sakit, cocokologinya pasti Gara-gara tanah. itu? Iya. Oh iya. Terus nyetir motor, nyetir mobil, karena dia kepikiran pasti gue disantet nih. Wih, jadi nggak fokus. Ada kemungkinan kecelakaannya lebih besar. Itulah Dia makanya. abis itu pikir, gara-gara ini nih kayaknya. Iya, makanya itu pentingnya pikiran kita jangan sampai tercemar dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai takut pada hal-hal yang semacam itu. Oh. Udah, kalau nemu kayak gitu,
wah ini lumayan bisa buat nyangkok nih. Cangkok. Iya. Ya? Gitu. Jadi sebenarnya percaya sedikit aja itu udah potensi syirik ya. Nah iya, jatuhnya kan ketika kita takut selain Allah ya, itu kan jadi syirik jatuhnya. Iya benar juga. Maka dari itu ketika nemu yang kayak gitu, kayak misalkan saya nih, kalau di rumah ada yang naruhin iseng kayak gitu, ada yang ngelemparin jenglot, atau ada orang temen yang pura-pura pengen iseng nih, ngerjain, naruhin paku yang gede, paku yang buat kuncir, terus dililit kain putih, biasa gitu bang yang ditaruhin. Dalamnya ada kembang 7 rupa, ditaruhin di dalam rumah gitu, atau diselipin di mana. Terus pas saya nemu kayak gitu, wah ini ada paku gede, lumayan nih, jadi nggak perlu beli lagi. Iya. Alhamdulillah. Kalau nemu jenglot nih, wih, alhamdulillah pajangan. Jadi sebenarnya kita tuh tergantung mindset kita ya. Iya betul. Jadi kadang-kadang orang kalau nemu begitu udah stres duluan. Udah stres duluan, udah takut duluan. Itu yang penyebabnya dia merasakan banyak penyakit-penyakit gangguan psikologis. Jadi kadang-kadang berarti dukun itu bermain sama persepsi dong. Iya. Dan iya betul memang. Dan makanya dukun selalu bilang, orang yang nggak percaya santet sulit disantet. Pernah dengar kata-kata? Oh iya. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena orang yang percaya santet ketakutan duluan ketika nemu benda gitu. Orang yang nggak percaya santet nemu benda gitu, wah ini orang ketinggalan, kasihan mau nyangkok nih. Makanya banyak santet lebih banyak di sini dibanding di luar negeri. Iya betul. Kayak di misalnya di Amerika atau di Eropa kan mereka nggak kurang percaya. Kurang percaya. Ketika ada yang naruhin kayak tanah kuburan, ini orang iseng banget, jangan sapuin langsung. Nggak jadi gitu kan? Nggak apa-apaan. Setannya ngambek, capek jaga di sini. Iya. Nggak jadi. Iya. Ya. Tapi kalau orang yang ketakutan duluan, ditaruhin tanah kuburan, wah ini nih, gue pasti disantet nih. Wah toko gue pasti sepi nih, kepikiran, nggak mood makan. Akhirnya tokonya buka lebih siang. Akhirnya nggak ada yang ketika orang mau beli tutup, bener nggak laku. Padahal dia sendiri. Abis itu ke dukun. Nah ke dukun, dukun pasti bilang ini disantet atau diguna-guna. Pernah nggak sih ada dukun? Enggak, itu cuma perasaan kamu, nggak pernah ya? Jarang, nggak ada. Kebanyakan dukun ya kan buat duitin. Pasti bilangnya kalau nggak santet, guna-guna, pelet dan sebagainya. Itu kata-kata dukun. Kalau apapun penyakitnya, jawabannya adalah guna-guna, santet, pelet. Itu udah. Kalau kita paling sering tuh misalnya ada yang kayak begitu, orang takut, kemudian ada yang lu kayak diikutin deh, gitu tuh. Nah, iya, lu kayak diikutin deh. Ini ada lagi, lu kayaknya digelendotin deh. Itu apa yang nggak kepikiran gitu? Ini jin ngapain gelendotin terus, nggak ada kerjaan apa gimana? Iya kayaknya. Iya kan? Nggak ada tempat lain gitu kali ya? Iya. Nggak capek kan gitu? Kayak lu kayak digelendotin, kayaknya lu ada yang ngikutin deh, ada anak kecil gitu, misalkan anak-anak gitu kan. Itu ada, kalau yang takut, itu benar-benar takut. Iya, itu kan sugesti bentuknya. Kalau dia takut ya takut. Kalau enggak, masa iya sih? Nggak berat nih, digelendotin masa. Gue kelitikin. Iya. Wah, tapi emang berarti gitu. Pikiran kita berpengaruh. Berarti sebenarnya ada juga dukun itu dia punya kemampuan menghipnotis orang dengan cara persepsi atau gimana? Atau iya, sugesti verbal yang berbentuk misik-misikan. Nakut-nakutin dia, ujung-ujungnya cuma untuk jual jimat nih, pengaman pagar goib. Nih pakai ini untuk biar kamu tolak bala gitu. Ada kalimat-kalimat kalimat khusus nggak yang bikin orang tuh jadi pikir ini nih apa namanya disantet gitu. Disantet nih misalnya. Enggak. Sebenarnya gini bang, orang yang datang ke dukun, makanya Allah Azza wa Jalla itu melarang kita, bahkan datang ke dukun doang tuh dilarang kan? Datang aja tuh dilarang mendatangi dukun. Kenapa? Karena ketika seseorang mendatangi dukun, ini 50% pikirannya udah percaya dukun. Tinggal disenggol dikit pasti percaya bang. Oh, dia datang karena percaya. That's right. Okay. Tinggal disenggol dikit pakai trik-trik receh, pakai trik-trik sulap, langsung pasti percaya nih. Kelihatan keajaiban ya. Kelihatan keajaiban dikit aja percaya langsung. Kalau ada event nih, terus kemudian ada booth peramal, entah pakai tarot, itu termasuk dukun nggak? Ya bagi di Islam dilarang ramalan. Nah itu kalau tarot itu masuknya ke motivasi doang sebenarnya bang. Ya karena saya dulu pun pembaca tarot. Dulunya, tapi tobat lah. Aduh, nggak enak nih orang, kita baca kartu doang bang. Yang baca tarot biasanya di Israel kan? Apa tuh? Emang iya? Tapi ya kalau Nasrani kan Injil, kalau dia baca tarot. Taurat. Oh Taurat. Iya, Taurat bukannya kalau harus kita tutupin ya, kelihatan sampai kelihatan Aurat. Ada. Iya, jadi kalau ramalan pribadi saya magis yang bisa dibilang udah nggak percaya ramalan, karena itu masuknya Barnum effect doang. Kata-kata umum yang diucapkan seolah-olah itu mendeskripsikan pribadinya.
Padahal semua orang ya kayak gitu. Oh, berarti udah mulai lebih pinter lah. Iya betul. Jadi sebenarnya gitu bang, pikiran kita tuh penting banget, berpengaruh. Makanya seringkali orang-orang yang kena paranoid itu, dia pusing, dia lemes kerja, ketika ke dokter, dokter menyatakan ini nggak sakit apa-apa, karena pikirannya yang sakit. Oh gitu? Iya, pikirannya yang sakit. Untuk membedakan dia sakit pikirannya atau dia kena sihir apa? Nah itu memang agak sulit sih ya untuk membedakan itu tuh agak sulit sejujurnya. Karena bagi saya pun selama ini masih bisa dijelaskan semua bang. Kejadian-kejadian orang yang dianggap sihir itu saya masih bisa jelaskan secara ilmiah. Tapi saya tetap mempercayai sihir itu ada. Makanya saya totalitas tetap berlindungnya ke Allah. Gitu. Oh jadi ada dua orang jenis ya? Dua jenis orang, yang satu ke dukun atau yang satu ke ruqyah? Iya betul. Ruqyah itu kan diperbolehkan. Ruqyah itu arti kata sebenarnya adalah mantra. Ruqyah syar'i adalah ruqyah yang sesuai Islam, ajaran Islam. Mantra-mantranya ya pakai ayat Al-Quran dan sebagainya. Gitu, arti sebenarnya. Jadi ada ruqyah yang tidak syar'i. Ya yang kayak gitu. Ya itu ngakunya ruqyah, tapi kalau kata Ustadz Faizar, ruqyah haluyah. Halu. Tapi ada juga yang sosok pakai Quran juga gitu. Iya, berkedok agama. Tapi ada gerak-gerakan gitu, keluar paku lah. Saya dulu pernah ada satu belokan, kayaknya kalau di sini nih rawan kecelakaan, jatuh saya. Nah itu, belief itu. Justru karena takut jatuh, jadi jatuh. Iya, that's right. Oh, itu belief tuh kita. Kan jatuh, jadi gitu. Iya. Oh, iya. Karena ketakutan sendiri itu, karena keyakinan kita sendiri. Sampai keselnya waktu itu kan, ini waduh ini bisa jatuh nih. Oh jangan-jangan ini ada jinnya nih. Jatuh, habis jatuh, tuh kan jatuh gitu. Iya. Padahal kita bisa sendiri. aja yang begitu ya. Itu namanya self suggestion bang. Makanya self talk itu bahaya bang dalam hidup. Self talk itu pernah nggak? Kayak kita lupa kunci. Anjir gue bego banget. Nah itu self talk bahaya. Self talk. Ngomong kayak gitu ke diri sendiri, itu kita mengizinkan diri sendiri untuk menjadi hal buruk. Terus kalau kita lagi nggak enak badan, ntar juga sembuh bener. Iya bener. Jadi gini bang, simpelnya gini contohnya. Pernah main futsal ya? Sering ya main futsal cowok-cowok. Ketika kaki kita luka berdarah-darah, kita nggak akan ngerasain sakit sebelum kita ngelihat darahnya. Gitu. Karena pikiran kita bisa mengatur mau sakit mau enggak. Oh, gitu. Kalau lagi main kita berdarah main terus. Iya bener main terus. Nyampe selesai mainnya, baru istirahat. Kok agak-agak perih ya? Wih baru fokus kita keganti. Pernah kecelakaan nih? Kecelakaan. Urutan yang tadi. Iya. Kita masuk selokan kan? Kena comberan semua nih. Iya. Kita keluar dari comberan, mau cuci tangan. Pas kita cuci tangan, ternyata tangan begini, telapaknya ke atas. Jadi kepuntir. Waduh. Tapi sepanjang kita jalan gitu kayak ngambil barang itu biasa aja gitu. Pas lagi kita cuci tangan, tangan kita udah kepuntir begitu. Kata, ya, langsung, pas lihat. Baru terasa. Sebelumnya nggak mau mengangkat tuh segala mau motor lah segala gitu, sendalnya masuk. Pas lihat, langsung ke Haji Naim. Jadi kalau nggak lihat, kita nggak ngerasa sakit. Nah, pas sampai di sana lagi kita mau diurut, kita udah sakit duluan ketika ngeliat orang lagi diurut. Iya benar. Nah gitu, ruang tunggunya ngeliat kita kita ikut sakit duluan. Iya betul. Itu pengaruh? Iya pengaruh, karena pikiran kita itu akan bisa menentukan kapan sakit, kapan enggak. Ketika orang yakin dia disantet, maka pikirannya akan fokus terhadap sakit-sakit yang ada di dalam dirinya, yang tadinya harusnya nggak terasa, karena mencari-cari sendiri. Pantes aja. Iya kan kayak sakit perut, dicocokologiinnya sama santetnya, cocokologiinnya lagi sama kiriman dan lain-lain. Jadi kedekatan kita sama Allah yang menentukan ya tentunya juga. Kalau apa-apa relate ini qadarullah ya. Iya betul, qadarullah aja udah kayak apapun yang terjadi ya udah ini Allah yang ngasih gitu, takdir. Bahkan kan kayak yang saya udah ceritain di podcastnya Master Dedi juga, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu ada wanita yang ayan. Ada yang ayan kejang, datang ke Rasul, ya Rasul ini tolong dong, saya nih sakit gitu, saya sering kejang, terus ketika kejang saya kebuka nih aurat gitu, tolong doakan saya biar sembuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak langsung bilang gini, nggak langsung oke saya doain, nggak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia memberikan pilihan, kamu milih sabar tapi dijamin surga, atau kedua kamu
saya doakan untuk kesembuhan kamu. Nah, si wanita tersebut nggak milih didoain, tapi milih sabar. Nah, ini bisa jadi, ini contoh bahwa penyakit yang Allah kasih itu bisa jadi Allah Azza wa Jalla ingin mengurangi dosa kamu selama di dunia, agar di kehidupan berikutnya kamu nggak disiksa lagi. Jadi menerima takdir, intinya. Dipilihkan sesuatu yang kita anggap buruk, sebenarnya kebaikan buat kita. Iya, betul. Dari kejadian tersebut. Nah, maka dari itu, ketika kita sakit udah ikhtiar nih, minum obat ke dokter, terus juga nggak sembuh, kita minum obat-obat herbal. Karena kan obat dokter nggak terlalu ampuh, lebih ampuh herbal. Herbal udah dicoba, terus coba alternatif yang beneran ya, kayak totok syaraf, akupuntur dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak sembuh-sembuh, ya itu takdir Allah. Jangan malah lari ke dukun. Yang tadinya Allah pengen nurunin dosa, pergi ke dukun malah musyrik. Oh iya. Iya kan? Maka dari itu kita, sekali lagi, kita dituntut untuk usaha doang. Hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Kan Masya gitu. Allah, iya kan? Juga ya? Jadi masalah sembuh atau enggak, kembali lagi minta. Mungkin kita lupa. Sebelum berobat, mungkin kita lupa doa. Iya kan? Nah, itu kan dia. Yang penting tuh Allah yang menentukan. Ini ada cerita mirip juga tuh. Dulu ada apa namanya, kayak semacam tes kepada orang yang sakit ya, dengan obat kalau nggak salah gitu kan. Ada berbagai jenis obat. Nah, obat yang benar tapi nggak dikasih khasiatnya gitu. Kalau nggak salah saya dapetnya dari sekolah branding kalau nggak salah. Oh, iya? Tapi obat dengan fungsi kosong. Oh iya. Tapi di situ seolah-olah Iya, itu obat. Itu placebo effect namanya, Bang. placebo effect. Placebo effect. Itu yang dipraktikkan dukun-dukun. Oh itu? Iya, jadi di sekolah branding juga dibilang begitu. Jadi kita bagaimana membuat persepsi itu seperti itu gitu kan? bayangkan aja kayak di perdukunan nih, air, celupin trik sulap yang batu nyala. Batu ponari, inget? Bisa ngobatin. Kenapa orang bisa sembuh beneran? Itu placebo effect, dia sendiri yang menyembuhkan dirinya. Sebenarnya bukan sembuh, tapi merasa sembuh, Bang. Merasa lebih baik aja gitu? Merasa sembuh. Orang kanker nih, misalkan kan lemes dan nggak berenergi. Ketika minum air yang diyakini itu obat gitu, minum glek, dia merasa doang sembuh, padahal kankernya makin parah. Makanya ada zaman dulu tuh orang-orang mirisnya adalah lebih percaya ke dukun dulu, duit udah habis baru ke dokter. Karena penyakitnya makin parah, dia merasa sembuh doang. Nah itu, jadi pikiran kita tuh penting banget. Tapi laris dulu itu ya? Iya. Nyampe sekarang ada orang kayak gitu, Bang. Ketika sakit dia nggak ke dokter dulu, ke dukun dulu. Itu cuma dicelupin itu deh, sepenari itu ya? Celupin doang. Itu placebo effect namanya. Tapi akhirnya dijual minumannya banyak tuh, Ponari Sweat ya? Iya, beda dong. Oh, beda ya? Oh beda. Iya, itu placebo effect? Placebo effect namanya. Ya ampun. Sembuhnya seseorang pada sesuatu hal yang bukan obat, tapi diyakini obat sama dia. Justru sebenarnya Allah itu udah nyiapin penyembuhnya di diri kita sendiri. Iya, pikiran kita ini betul. Pikiran, makanya bedanya manusia dengan hewan adalah dari kesempurnaan manusia karena punya akal dan pikiran itu. Sedangkan hewan nggak punya akal kan. Nah itu dia. Maka dari itu pikiran kita jangan sampai diatur oleh hal lain dari diri kita. Totalitas harus kita yang mengatur. Nah berikutnya nih, Bang, udah paham nih ya. Jadi sebenarnya pentingnya pikiran kita itu sangat penting sekali dalam hidup. Nah berikutnya saya mau ngajarin memunculkan uang. Nah, yang lagi viral nih, Bang. Oh, yang saya bilang tadi tuh. Iya. Orang lagi viral munculin uang dengan sekejap gitu. Iya betul. Kita tonton dulu videonya nih. Oh siap. Tapi kita nggak tahu nih, ini dibuat videonya nih viral karena hiburan doang, emang menghibur keluarganya terus direkam, atau ini memang berniat menipu dengan ngaku-ngaku nih gue bisa munculin duit gitu. Itu bisa kelihatan dari akun ya kan? Ya, tapi ini diupload sama orang lain. Tapi ya kita husnuzon aja, Bang. Ya, kita berprasangka baik aja. Ini hiburan doang nih. Kita lihat dulu kalau gitu. Apa ini cuma hiburan doang? Apa emang ada niatan khusus? Nah itu dia. Ini yang pertama nih, Bang. Coba Firman. Ini saya sekalian jelasin ya. Nih ada orang. Tuh. Ini kan bisa jadi hiburan doang tuh. Memang pengen ngasih lihat tuh ada bantal. Oke. Nah. Ya kalau ini hiburan doang sih nggak apa-apa ya, Bang, ya betul ya. Kan buat menghibur, ngisi waktu keluarga mungkin dia. Tuh ditutupin. Terus mau dibuka lagi, nah ditutupin piring. Wih.
Dilempar dulu. Ya, buka. Nah ini lihat, ini nggak ada apapun di yang pertama. Nah, tahu nggak bang kenapa kayak gini? Ini dalam dunia sulap disebutnya fake effect, pura-pura gagal. Pura-pura gagal. Untuk meningkatkan keberhasilan di akhirnya. Oh, jadi seolah-olah ya buktikan kalau itu nggak ada. Iya. Nah ini lanjutannya. Wah ini parah nih kan berkedok agama ini nih yang perlu diluruskan. Jangan sampai bawa-bawa agama dalam menunjukkan keajaiban, kalaupun untuk hiburan ya. Tuh, ditutupin lagi. Wush. Tutup. Nah ini baru berhasil. Tadi fake effect pura-pura gagal itu untuk meningkatkan keberhasilan di endingnya ini. Biar ajaibnya makin terasa. Tuh muncul. Waduh. Muncul duit. Waduh. Luar biasa. Ya, kan? Ini orang yang nggak paham bisa percaya nih. Iya. Tuh. Ini baru tanpa trik. Nah, ini yang perlu diluruskan. Dibilangnya tanpa trik, tanpa rekayasa. Ini perlu diluruskan nih. Karena orang jadi percaya kan nanti takutnya kalau tanpa trik, tanpa rekayasa. Tapi kalau untuk hiburan sih sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya, Dia kalau nggak salah dia baca ayat 1000 dinar kan? Iya. Ayat 1000 dinar yang orang kalau mau dapat rezeki, tapi bukan langsung instan begini. Iya, betul, betul. Usaha baca itu gitu. Kalau mau tujuan biar orang baca ngapalin 1000 dinar, ya sebagai hiburan ya. Iya betul. Tapi bukan berarti tiba-tiba ada uang gitu. Nah iya makanya. Nah, gimana kalau itu trik caranya gimana? Nah nanti kita praktekin. Ini ada video satu lagi nih harusnya nih. Bentar. Tuh dia ngambil tisu. Wih hanya dalam keadaan darurat katanya bisanya. Tuh ya. Oh emang dia tokoh ini supernatural. Nggak tahu deh. Tuh. Tisunya dirobek-robek. Tuh, wait. Kun fayakun, wih. Wih, berubah jadi duit. Tuh. Ini namanya teknik palming, Bang. Kayaknya banyak majusian yang main begitu ya. Iya, betul. Itu teknik palming namanya. Gimana tuh palming? Palming itu nanti saya ajarin nih, langsung saya praktek. Abang bisa praktekin langsung, Bang. Oh gitu? Iya. Boleh deh untuk Langsung. menghibur istri. Iya, langsung aja nih kita praktekin nih guys. Plus kita bongkar rahasianya, biar nggak ada yang salah paham. Jadi walaupun kita bukan paranormal bisa? Ya bisa lah. Itu trik anak-anak itu bang. Tadi. Itu anak-anak bisa? Trik anak-anak ya. Waduh. Nah langsung aja kita praktekin nih. Pakai bantal ini aja nih ya. Ah, boleh. boleh. Nih bantal ilmu merah nih bang. Ini kan dia megang bantal begini. Nih. Ah piringnya ini ya. Piring ya. Boleh pegang aja kameranya. Oke. Kamera pegang. Oke. Nih pakai piringnya. Kosong nih ya bang ya. Kosong. Nih lihat. Ya. Ini kita praktekin sama persis fake effect. Ah. Jadi pura-pura gagal dulu kayak tadi. Kita taruh sini. Wah, wih kan gitu kan. Terus tutup. Wah. Wih. Terus dibuka lagi nih. Nah coba bang. Wah, nah gagal. Aku nggak ada sih. Ya aku nggak ada. Wah, belum. gagal dong. Gagal nih. Ulang. Nih, set. Taruh. Wah. Tutup. Wah. Buka bang. Wah, ada. Apa nih? Set. Ini lebih banyak dari uang yang tadi bang. Ini unlimited nariknya. Unlimited. Mesti ke ATM dulu. Iya. Aduh. Jadi lebih. Gimana cara jadi? Caranya, ini gampang nih bang. Tutup. Ya kalau uang gepokan, ini cara pertama. Uang gepokan ini pegang seperti ini, taruh di belakang bantal. Taruh belakang bantal. Gini megangnya. Kalau dilihat tadi juga di video kayak gini juga bang megangnya. Ya atasnya jempol, satunya begini. Ya, terus lihat tutup. Nah ketika taruh aja di belakang sini. Tuh, ya taruh. Ada dong udah. Iya kan taruh nih. Fake effect dulu kan? Fake effect gini bang. Ini taruh dulu. Wah, biar nggak megang apapun. Pas mau ngambil lagi, ambil lagi nih belakang. Nih.
Oh. Ambil lagi. Buka. Nggak ada. Fake effect. Pura-pura gagal. Ambil lagi. Bersih. Taruh. Buka tangan. Wah. Nah ini baru. Tutupin nih bang di belakang. Oh. Set. Tutup lagi. Berarti kamera cuma boleh ngesut dari sini? Yes. Makanya kan dia tadi pas mau ke belakang, sana gitu kan. Oh. Di videonya. Di depan. Udah pas buka, lihat. Sekarang gue praktekin. Praktekin coba. Bang Ari Untung. Wih. Ini dipegang tangan ini bang. Oh ini. Oh saya jadi yang tadi yang bawain piringnya. Iya. Coba, apakah bisa? Nggak sakti begitu. Jadi, mana ada ting. Oke, ini penggandaan uang. Ini hanya bisa dilakukan kalau terdesak. Keadaan darurat. Iya. Coba. Ini piringnya nih. Ini piring, kosong kan? Kosong. Taruh situ. Enggak, abang yang naruh. Oh, oke. Iya, jadi ini piring kosong dulu. Kosong. Ini dulu yang ditaruh bang. Taruh. Ya taruh sini. That's right. Ini. Nah, ini. Ini. Buka dulu. Buka. Ini fake effect dulu bang. Buka. Terus taruh ini di depannya. Nah. Mendingan di sini kan seolah-olah bisa beneran. Nih, sini ya. Oke. Sponsor lagi. Iya. Ulang. Oke, nih saya ajarin step by stepnya nih ya. Saya dari depan ya. Iya. Ini. Lihat. Nah, taruh. Saya taruh. Wah. Nah, taruh ini di depan yang tadi tuh. Balik. Ini. Nah, taruh di depannya. Good. Wah. Congkel dulu bawahnya. Nah, terus saya buka. Wah. Emosi. Gimana itu? Kurang emosi dan kurang niat menyakiti. Oh iya, makanya tuh ya. Ayo ulang. Ulang. Ayo, sekali lagi. Setar lagi ya. Wah. Tutup. Wah. Buka. Saya nih buka nih. Buka. Wah. Taruh. Belum selesai. Tutup lagi. Wah. Beri saya hilang. Beri. Tadi di sini. Gimana sih? Tadi di sini. Iya. Wah. Oh gitu. Simple kan? Cocok buat lebaran. Tapi satu lagi. Apa? Yang tadi deh. Situs tisu di belum. Oh iya, tinggal ini kan trik pertama. Ya. Kalau trik kedua gampang nih. Kita tinggal nyiapin uang kertas nih, Bang. Uang kertas. Saya siapin. Uang kertas. Aduh. Cocok kalau lebaran. Ya bikin praktek, abisnya bikin praktek kali ya. Kemudian diviralkan, kita bisa menggandakan duit. Ayo udah di videoin lagi. Nah, berikutnya nih. Yang kedua tadi, pakai tisu. Kita ambil tisunya doang. Jadi sebenarnya ini uangnya udah di palming namanya, Bang. Kalau dalam dunia sulap. Jadi disimpan di sini. Kalau kamu lihat tadi tangan kanannya si Bapak itu. Jadi ini dilecek gitu aja. Simple, gini. Ini disimpan sini, Bang. Jadi harus bisa jepit gini. Kalau kamu lihat si bapaknya juga gini deh. Oke. Gini aja. Coba ambil tisu. Set, ngambil. Ya ini hanya bisa dipraktekkan ketika terdesak ya. Ini kurang nih. Nah ini kenapa banyak nih Bang? Biar bisa dijepit aja. Kalau dikit kan nggak bisa dijepit. Nah ini langsung ganti posisi sama duit. Tuh. Oh gitu doang. Nih cek. Udah bebas. Tangan nih tuh. Tangan gini selesai. Kita coba. Coba. Gini, masukin dulu sini. Ini berantakin aja Bang. Kayak seolah-olah ini kan tisu yang berantakan. Dilipat gini, terus gini. Oke, gini. Sempilin gini. Ya. Gini awas Bang. Sempilin gini. Nah, jepit. Nah, gitu. Oke. Nah, gitu. Tangan pokoknya gini terus. Nah, ya gitu. Seolah-olah nggak megang apa-apaan. Ambilin tisu kan gitu tadi. Coba saya ambilin tisu. Ini nggak rileks tangan saya ini kayak mau. Iya. Nah, ini belum terbiasa. Iya. Waktu masih awal wajar. Nih.
Ntar lagi Ini? sulap. Nih. Ini ya? Ya, robek-robek. Robek-robek ya? Robek. Bilang ini hanya bisa. Ini hanya bisa kalau dalam keadaan darurat dan terdesak. Iya. Kebanyakan ini ya. Iya. Nah, segitu. Wow. Tadi kan kun fayakun. Wow. Oh, fayakun. Wah. Nah. Pakai jatuh sih. Ketika gini, tekniknya adalah gini. Ini jari tengah tuh berpengaruh bang buat neken ini. Jadi ketika mau jatuh, tekan gitu. Nih, set. Pas gini, ubah aja gitu. Set. Tek. Nah ini tekan pakai jari tengah. Oh, oke. Gitu. Ya. Iya. Coba. Lagi dong. Baru dong. Kita harus membuat ini kelihatan senatural mungkin. Iya, senatural mungkin betul. Nah, tangannya kan tadi gini aja kan di bangku. Gitu. Oh, kita lebih rileks tuh. Iya. Ini berdiri nih. Kok ada sampah sih? Iya. Wah. Aduh. Ini darurat loh. Darurat ya, kita pengen beli Coba. makanan nih. Coba. Wah. Wih. Lihat. Tuh, berubah. Pahlawannya senyum. Wih. Wih. Luar biasa. Mau berapa lagi? Langsung belagu ya. Tahu nggak bang, kalau duduk ini dikemanain? Gimana? Kalau duduk ini dikesinin bang. Oh. Jadi gini konsepnya. Coba kita duduk nih. Ini kan Tadi dia duduk ya? iya duduk dan ini kan gini. Set. Nah kita udah recek-recek. Nah terus gini-gini. Nah, wih jadi uang. Nah pas jadi uang gini, cek. Cek. Nah ini langsung. Masuk. Oh iya. Langsung. Di koi ya? Iya. Jadi ketika alihkan. ketika dia ngecek ini, cek uang asli atau enggak, langsung ini, set dia ke sini, udah selesai. Kok jadi 5.000? Waduh. Ya, kayak gitu doang. Jadi sebenarnya magician itu kalau dia mungkin ya lagi dalam pikiran saat itu Jahat. ya gimana bisa mengelabui gitu juga dong. Iya, tapi kan kita magician tuh orang-orang yang belajar keajaiban untuk menghibur. Menghibur. Ya. Waktu itu kan katanya pernah waktu di awal karir sempat dicoba nggak kepikiran pengen jadi dukun. Nggak tega bang saya. Ya. Nggak tega mau bodoh-bodohi. Jadi saya jadikan keajaiban ini untuk kebahagiaan bukan kerugian. Seharusnya magic itu menciptakan kebahagiaan bukan kerugian. Kalau dukun tuh menciptakan kerugian. Bayangin orang kayak tadi tuh kan dia udah percaya banget ini anti rekayasa, anti trik. Padahal kita pesulap tuh bayangin bang, kita tuh belajar ganti kayak tadi kertas. Itu kan mainan anak-anak kalau disimpan di sini tuh. Ini mainan anak-anak banget. Kalau yang versi sulap aslinya itu kita belajar gini bang, nakuknya kanan kiri, atas bawah, kanan kiri, atas bawah. Terus berubah, diputer. Gitu, kita rapih banget loh main, tapi dianggapnya wah trik, itu mau pembohong gitu. Giliran main yang begitu amburadul dianggapnya asli. Mulai sekarang mungkin banyak yang aja disuuzon sama paranormal, sama dukun. Itu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Memang kritis itu wajar dan bahkan wajib sebenarnya kritis. Jangan asal percaya aja. Tiba-tiba cepat, oh menurut saya liatin. Ngapa sih liatin mulu gitu kan? Iya, Tak boleh kan berarti Iya kan? bener lah boleh. Kayak misalnya orang pura-pura bisa ngeliat jin. Ya udah, jinnya di mana? Kayak yang tadi saya bilang di channelnya Bang Ari Untung juga udah kita bahas. Caranya untuk ngetes apakah Beneran bisa ngeliat. benar itu orang itu bisa lihat jin atau enggak? Ternyata ada trik. Nih, nonton. kita bocorin sekalian nih. Di sini juga deh. Nanti selanjutnya kan di pembahasan Bang Ari Untung tuh panjang juga. Di sini juga belum pernah dibahas nih. Bang. Iya. Nih, caranya misalnya Bang Ari Untung nih. Saya bisa lihat jin. Gitu. Jinnya di mana? Jinnya di sini. Sini. Kepalanya mana? Ke depan. Ke depan. Oke. Nah, sekarang saya tulisin satu kata nih. Nih, saya kasih lihat. Nah, coba tanya. Apa kata yang saya tulis? Dia ngomong apa? Oh, jinnya nggak bisa baca, belum sekolah. Iya kan? Ya udah angka-angka nih saya tulis. Nih angka. Berapa angka? 5 angka saya tulis. Tanya. Jinnya anak kecil. Oh, Iya. alasan pasti. Nah, cara ngetesnya kalau saya pribadi ada orang ngaku-ngaku bisa ngeliat jin, buktiin dulu gitu.
Oh, jangan tiba-tiba kita main percaya aja. Nggak boleh, karena kan jatuhnya jadi bodoh asal percaya aja. Kadang-kadang orang ngeliat gitu mau nggak percaya tapi takut kesian dia ketahuan bohong, gitu ada juga orang. Iya, nah itu nggak apa-apa. Yang masalah adalah beneran percaya. Ya, Kayak tadi kan anti rekayasa, anti trik, faktanya trik gitu, trik dasar bahkan dalam dunia magic. Tapi kenapa sih orang suka banget bohongin orang? Nggak, selain dia ada juga memang Karena untuk kan ketika kayak gini bang, percaya nih, saya bisa munculin duit, mau nggak saya gandain duitnya, ngasih duit ke saya. memang. Sistem MLM biasanya gandain. Iya sih. Jadi nanti ngundang lagi. Ya, kurang lebih begitu guys. Allah. Ya, jadi perlu dibedakan. Ini kayaknya Ustadz Merah deh. Waduh. Ya, saya suka belajar agama. Kebetulan ketika sekolah, nilai paling tinggi di sekolah saya itu agama. Agama? Iya. Oh, itu jadi pesulap. Tadi cita-cita jadi Ustadz, kemudian jadi pesulap. Mendingan nonton di YouTube saya. Kenapa? Ada semua. Wih deh. Iya, saya udah bahas juga panjang lebar. Ya, langsung aja guys. Cek channelnya apa nih bang? Cerita Untung. Cerita Untung. Ya, ada episode saya bahas panjang lebar tentang rahasia perdukunan. Wah. Dan seru banget tuh pembahasannya tadi. Saya juga baru tahu Ya, ternyata. kalau ada yang belum nonton, langsung cek channelnya sekarang. Oh, nah, nggak usah. Wih, Yang udah nonton YouTube udah tahu. Wih dia. Itu kayak masih laper. Udah tahu. Ya wis. Begitu aja kurang lebih guys. Video kali ini udah cukup jelas ya, tadi pembahasannya seru juga. Udah bisa praktekin juga tuh kamu di rumah. Bener. Caranya. Oke, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Saya Marcel Radimal, pesulap merah Indonesia, dan Ari Untung. Jangan lupa mampir ke channelnya dan subscribe kalau belum subscribe. Oh, udah tahu lah pastilah. Assalamualaikum.